Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Divani dari program Studi Ilmu Komunikasi Reguler BIT 11 dengan NIM 04022016. Kali ini, saya akan membuat video analisis mengenai persuader yang memiliki authority, credibility, dan attractive communication. Dan pelajaran ini atau mata kuliah ini diampu oleh Sir Ahmad Husaini. Nah, teman-teman, seorang persuader itu harus memiliki sikap yakni authority, credibility, dan attractive communication menurut pelajaran persuasi komunikasi yang diampu oleh Sir Ahmad Husaini. Nah, berkaitan dengan kasus tersebut, saat ini lagi gembar-gembarnya Pilpres, bukan? Nah, saat Pilpres kita harus benar-benar memilih mana presiden yang baik untuk negara kita dan memiliki logika yang logis untuk perkembangan negara kita nanti selanjutnya. Nah, saya akan menganalisis bagaimana apa yang saya pilih mengenai authority, credibility, dan attractive communication-nya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai authority. Nah, dalam hal authority ini yakni berarti otoritas, kewewenangan, dan memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup luas. Nah, dalam hal ini saya memilih calon presiden nomor 2 yakni Prabowo Subianto. Nah, Bapak Prabowo Subianto ini sudah pernah menjadi Kementerian Pertahanan atau sedang menjabat menjadi Kementerian Pertahanan. Jadi, Bapak Prabowo ini memiliki otoritas yang kuat, otoritas yang besar sekali terhadap rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia ini, gitu kan. Jadi terus authority ini kan juga menggait atau menyangkutkan juga pengalaman, keahlian. Nah, dalam hal tersebut Pak Prabowo juga udah pernah sempat beberapa kali mendaftarkan diri atau menyalonkan diri sebagai pilpres atau pemilihan presiden gitu. Jadi Pak Prabowo ini memiliki pengalaman-pengalaman untuk ada dalam atau berpengalaman dalam pilpres ini. Jadi Pak Prabowo juga memiliki authority, yakni otoritas, pengalaman, wawasan, dan lain sebagainya dalam dalam kasus yang sedang gempar-gemparnya ini, yakni pemilihan presiden. Selain itu, Pak Prabowo ini juga kerap kali mendapat omongan yang tidak enak begitu kan dari masyarakat, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadikan dirinya sebagai orang nomor 1 di negara ini. Dia juga sudah berpengalaman dalam hal tersebut, dalam mengatasi omongan yang tidak enak pada masyarakat, dalam strategi dalam pemilihan presiden dan lain sebagainya. Hal itu juga menyakup pengalaman-pengalaman beliau dalam menyalonkan dirinya dalam pilpres tersebut. Nah, poin selanjutnya yakni credibility atau kredibilitas. Nah, kredibilitas ini yakni kepercayaan. Kepercayaan itu sangat penting sekali dalam membangun kepercayaan dalam masyarakat tersebut, gitu kan. Jadi, reputasi seseorang presiden atau calon presiden akan bergantung juga pada kredibilitas atau kepercayaan. Nah, dalam hal ini saya memilih Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Anies Baswedan. Nah, yang pertama saya akan membahas Bapak Ganjar Pranowo dulu. Jadi Bapak Ganjar Pranowo ini seseorang yang mungkin pernah disimpulkan oleh beberapa masyarakat bahwa tidak bisa memajukan daerah yang dipimpinnya, yang daerah tersebut yakni Jawa Tengah, gitu kan. Namun Bapak Ganjar Pranowo ini kerap menaikkan reputasinya dengan berbagai cara, yakni seperti konten-konten, gitu kan. Nah, dalam konten-konten tersebut atau hal-hal tersebut, Bapak Ganjar Pranowo tentunya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, gitu. Dia juga berkredibilitas dalam hal tersebut. Karena Bapak Ganjar Pranowo itu seorang yang memimpin suatu daerah tersebut. Bapak Ganjar Pranowo juga pernah mengadakan seperti ada perkumpulan yang mana Bapak Ganjar tersebut seperti memanggil salah satu warga di daerah yang ia pimpin, lalu ia menanyakan bahwa sekolah negeri tersebut berbayar atau tidak, bagaimana pemerintahannya, begitu kan. Jadi Bapak Ganjar Pranowo ini seperti mempertanggungjawabkan gitu. Akhirnya ketika Bapak Ganjar Pranowo tersebut menanggunggjawabkan dan bertanya tentang hal tersebut, ia memiliki kredibilitas atau kepercayaan dengan
masyarakat yang dipimpinnya gitu. Nah, Bapak Ganjar Pranowo ini juga kerap mengalami, selain kerap melakukan kunjungan-kunjungan terhadap beberapa tempat-tempat yang dipimpinnya, Bapak Ganjar Pranowo ini juga pernah menjanjikan kepada rakyatnya bahwa ia akan memajukan meskipun sekarang agak tidak berkesinambungan, tapi Bapak Ganjar tersebut juga mendapatkan reputasi yang baik dan kepercayaan dari masyarakat, sehingga Bapak Ganjar tersebut menjadi pemimpin bagi daerah yang dipimpinnya sekarang. Nah, yang kedua ada Bapak Anies Baswedan. Saya akan menjelaskan mengapa saya memilih Bapak Anies sebagai seorang yang kredibel dan memiliki kepercayaan daripada yang lainnya gitu kan. Selanjutnya ialah Bapak Anies Baswedan. Nah, Bapak Anies Baswedan ini pernah menjadi, maksudnya sedang menjabat menjadi Menteri Pendidikan, Kemendikbud gitu kan. Nah, Bapak Anies ini tentunya memiliki credibility dong, memiliki kepercayaan karena ya ia bertugas atau kredibel dalam mempertahankan kecerdasan bagi rakyat dan anak bangsa Indonesia ini gitu. Jadi saya memilih keduanya karena ya keduanya menurut saya memiliki kredibilitas yang tinggi. Namun bukan berarti Bapak Prabowo tidak memiliki kredibilitas. Namun menurut saya Bapak Ganjar dan Bapak Anies Baswedan ini cukup memenuhi pemeringkatan atas untuk kredibilitas. Selanjutnya poin selanjutnya yakni attractive communication, yang mana harus bahasanya kayak dengan menyampaikan bahasanya dengan cara yang menarik dan memikat masyarakatnya. Nah, dalam hal ini saya memilih Bapak Ganjar Pranowo karena apa? Saya kerap melihat konten-kontennya di TikTok, di YouTube gitu kan, mengenai Bapak Ganjar Pranowo ini sangat unik karena dia sempat beberapa kali menggunakan bahasa yang gaul gitu kan kepada masyarakatnya gitu. Bahkan ia sangat ramah tamah kepada masyarakat yang dipimpinnya. Tidak hanya itu, tapi kepada masyarakat luas gitu. Dia juga sering mengadakan kumpulan gitu kan, atau sering mengadakan kumpulan untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk menanyakan bagaimana kondisi daerah yang dipimpinnya gitu kan. Ia juga seperti ada kata-kata bercandaan kepada rakyatnya agar tidak terlalu tegang gitu kan. Biasanya bawaan ngomong sama orang yang tinggi gitu kan pasti tegang, dan seperti Bapak Anies kan dengan bahasa yang baku, atau Bapak Prabowo dengan bahasa yang baku, formal gitu kan. Namun Bapak Ganjar ini dia kerap menggunakan bahasa gaul-gaul yang menarik perhatian masyarakatnya gitu, sehingga seperti tidak terlalu formal dan kaku, namun tetap Bapak Ganjar Pranowo ini tetap dihormati dan dihargai oleh masyarakatnya. Jadi kesimpulan yang saya buat yakni ketiga pilpres atau calon presiden tentunya sangat memenuhi sebagai syarat seorang persuader, yakni ada kredibilitas, authority, atau attractive communication. Namun ada beberapa pilpres yang menurut saya lebih mengacu pada poin-poin tersebut gitu kan. Nah, bukan berarti yang lainnya tidak seperti itu gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya atau pendapat dari saya. Jika ada kesalahan informasi atau kesalahan pendapat atau ketidaksetujuan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.